Perkenalkan, nama saya Vitalisa dengan NIM 2210417708, kelas M3, mata kuliah Pemasaran Agribisnis, dosen pengajar Rianti Ardana Reswani SMMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bu Rianti guna memenuhi nilai UTS semester genap. Jawaban nomor 1. Peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi, yaitu memudahkan para petani untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Dengan adopsi platform e-commerce, produsen pertanian dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Ilmu agribisnis membantu para pelaku usaha untuk memahami cara terbaik memanfaatkan visibilitas produk platform e-commerce dan menciptakan pengalaman belanja yang menarik bagi konsumen sehingga meningkatkan permintaan produk pertanian. Jawaban nomor 2. Karakteristik dari produk komoditi pertanian dalam agribisnis yang membedakannya dengan produk lain di pasar yaitu A. Sifat homogen. Artinya, produk-produk tersebut bersifat serupa dalam kualitas, ukuran, dan karakteristik fisik. B. Cenderung tidak diferensiasi. Produk komoditi pertanian umumnya tidak memiliki diferensiasi yang signifikan dalam hal merek atau kualitas di antara produsen. C. Rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan cuaca, permintaan pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. D. Pengaruh faktor eksternal, yaitu cuaca, musim tanam, dan kebijakan pemerintah terkait pertanian. Dan E. Tingkat ketergantungan pasar global. Harga dan permintaan produk komoditi pertanian dipengaruhi oleh kondisi pasar global, perdagangan internasional, dan kebijakan perdagangan antar negara, sehingga produsen harus memperhatikan dinamika pasar global dalam menjalankan bisnisnya. Jawaban nomor 3. 1. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga suatu produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Artinya yaitu, semakin tinggi harga suatu produk, maka ceteris paribus, jumlah yang diminta cenderung lebih rendah. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, jumlah yang diminta akan cenderung lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam pasar agribisnis adalah harga produk, pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain, dan ekspektasi konsumen. 2. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan sejajar antara harga suatu produk dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, semakin tinggi harga suatu produk, maka ceteris paribus, jumlah yang ditawarkan akan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, jumlah yang ditawarkan cenderung lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam pasar agribisnis antara lain harga produk, teknologi, harga faktor produksi, jumlah produsen, dan ekspektasi produsen. Istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Ceteris paribus adalah istilah dalam ekonomi yang digunakan untuk menyatakan asumsi bahwa semua faktor selain yang sedang dipertimbangkan dianggap konstan atau tidak berubah. Dengan kata lain, ceteris paribus memungkinkan analisis terhadap hubungan sebab akibat antara variabel spesifik tanpa pertimbangan pengaruh variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Dalam konteks hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis, penggunaan konsep ceteris paribus memungkinkan analisis yang lebih fokus terhadap hubungan antara harga produk dengan jumlah yang diminta atau ditawarkan,
tanpa memperhitungkan perubahan variabel lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Peluang bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian berdasarkan studi kasus. Nomor 1, peluang untuk mengakses pasar lebih luas. 2, meningkatkan efisiensi operasional. 3, meningkatkan nilai tambah produk. Dan tantangannya yaitu 1, belum memiliki keterampilan dalam pengetahuan dalam mengoperasikan teknologi digital. 2, keamanan data dan privasi perlu dipahami dan dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. 3, keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi tantangan utama petani di daerah-daerah. Jawaban nomor 5. Manfaat pemasaran digital melalui e-commerce. 1, kemudahan transaksi. 2, akses pasar lebih luas. 3, peningkatan visibilitas produk. Dan pemanfaatan pemasaran digital melalui media sosial yaitu 1, interaksi langsung dengan konsumen. Petani dapat mempromosikan produk melalui aplikasi sosial media. Dan 2, meningkatkan brand, dapat membangun citra merek yang kuat, menarik, dan minat konsumen potensial. Dan 3, target pasar yang tepat. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.